Dewa Medis Terkuat. Bab 887. Xiao Chen perlahan turun, kesadarannya menyebar, mengamati sekeliling. Setelah beberapa saat, Xiao Chen berkata perlahan. Keluarlah sekarang, karena kamu sudah ada di sini, mengapa menyembunyikannya? Begitu kata-kata itu diucapkan, dalam sekejap, udara berubah dan beberapa sosok perlahan-lahan muncul. Masing-masing dari mereka telah melampaui kekuatan tahap awal alam Dewa Kematian. Keagungan yang tersembunyi membuat Xiao Chen sedikit mengernyit. Sepertinya tebakanku sebelumnya benar. Tidak ada yang disebut reruntuhan Dewa Iblis di sini. Yang ada hanya kamu dan jebakan yang kamu pasang. Benar sekali. Kau memang punya otak. Tapi otak saja tidak cukup, kau juga butuh kekuatan. Bisakah kau memberitahuku dari mana asalmu? Kurasa tidak ada dendam antara kau dan aku. Pasti ada yang mengirimmu ke sini untuk membunuhku, kan? Tetua ketiga. Atau, wajah semua orang sedikit berubah. Mereka sudah mengira bahwa Xiao Chen sangat kuat. Otaknya juga sangat kuat. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Xiao Chen begitu pintar sehingga dia bahkan bisa menebak bahwa tetua ketiga ada di balik layar. Xiao Chen berkata dengan dingin. Melihat ekspresimu, tebakanku benar. Orang tua itu benar-benar hina. Kita sepakat untuk bertarung satu sama lain dalam waktu 2 bulan, tetapi dia berinisiatif untuk melakukan ini. Sungguh tidak tahu malu. Wajah semua orang berubah dingin, dan mereka mendengus dingin, berkata. Apa masalahnya? Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Selama kami membunuhmu, kami akan melihat seberapa sombongnya dirimu. Bunuh aku. Xiao Chen meliriknya sekilas, dengan pandangan meremehkan di matanya. Apakah Anda memiliki kualifikasi? Kalau begitu, izinkan aku menunjukkan kekuatan kami. Begitu dia selesai berbicara, beberapa energi memicu kekuatan langit dan bumi untuk menekan Xiao Chen. Semuanya adalah formasi tingkat abadi. Dan ini bukan formasi tingkat abadi biasa. Begitu formasi ini muncul, bahkan kekuatan Xiao Chen pun sangat tertekan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dengan kekuatan orang-orang di sisi yang berlawanan, mereka pasti tidak bisa menciptakan susunan sihir seperti itu. Namun, dia bukan orang bodoh. Dengan otaknya, mudah baginya untuk menebak apa yang sedang terjadi. Huff, kau benar-benar berusaha keras untuk membunuhku. Jika formasi ini seperti yang kuduga, seharusnya formasi ini dibuat oleh tetua ketiga saat kita berada di luar, kan? Hanya formasi yang diciptakan oleh makhluk setingkat tetua ketiga yang bisa melakukan ini padanya. Beberapa orang tersenyum dingin. Benar sekali. Otakmu benar-benar tajam, dan kau sudah menemukan semuanya. Tapi kenapa? Formasi tetua ketiga sudah ada di sini, dan kurasa kau tidak akan bisa melarikan diri hari ini meskipun kau punya sayap. Sudah kubilang, kamu tidak memenuhi syarat. Wajah Xiao Chen masih tetap acuh tak acuh seperti sebelumnya. Dia menghentakkan kakinya dengan keras dan tubuhnya langsung menghilang. Semua orang mendengus dingin dan segera mengaktifkan formasi lainnya. Tubuh Xiao Chen segera muncul. Jelas, tetua ketiga sudah sangat siap. Dia mengatur semua jenis formasi untuk mereka, tinggal menunggu Xiao Chen keluar dan mati. Begitu Xiao Chen muncul, semua orang yang hadir segera mulai menyerangnya. Segala macam sihir berwarna-warni berubah menjadi berbagai cahaya, menyilaukan, dan langsung datang ke Xiao Chen. Mati. Xiao Chen tidak terburu-buru. Dengan satu pikiran, bakat genderang perangnya diaktifkan, dan efektivitas tempur yang ditekan oleh formasi meningkat pesat. Meskipun belum mencapai puncaknya, itu sudah cukup untuk menghadapi orang-orang di depannya. Ketika semua orang menyerang, tubuh emas abadi dan formasi pertahanan pamungkas Xiao Chen diaktifkan pada saat yang sama. Ledakan, dentuman, dentuman. Ledakan dahsyat itu menyebabkan cahaya terang di langit dan langit serta bumi bergetar. Hehehe, dengan serangan sekuat itu, anak ini pasti tidak akan punya kesempatan bertahan hidup kali ini. Pemimpin itu tampak serius dan berkata dengan suara dingin. Jangan terlalu ceroboh. Anak ini luar biasa. Dia bukan orang biasa. Kita tidak bisa menggunakan metode yang sama seperti orang biasa untuk menghadapinya. Benar sekali. Kita tidak boleh gegabah sampai kita berhasil membunuhnya. Haha, kurasa kau terlalu berhati-hati. Apa yang perlu ditakutkan? Ini adalah formasi yang dibuat oleh tetua ketiga sendiri. Mengalahkannya adalah hal yang mudah. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang tiba-tiba merasakan energi yang tidak biasa di udara. Wajah semua orang berubah. Tidak, dia belum mati. Cepat, keluar dari sini. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang langsung bubar.
Orang yang mulai mengejek Xiao Chen dan berbicara dengan arogan, baru saja berbalik, dan dalam sekejap mata, pupil matanya mengecil. Di matanya, cahaya keemasan tumbuh semakin besar. Xiao Chen mengumpulkan kekuatan 36 pedang surgawi, langsung menebasnya. Bang! Satu pisau. Itu hanya kekuatan satu pisau. Pisau itu langsung dan tanpa ampun merobek perisai pelindungnya dan mendarat dengan keras di lehernya. Namun, setelah bilah pisau itu mencapai lehernya, bilah pisau itu tidak terus bergerak maju, tetapi terhalang oleh sesuatu. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sedikit. Saat berikutnya, pihak lain tersenyum dingin dan berkata dengan bangga. Tidak menyangka, aku memiliki baju besi ajaib yang diberikan oleh Dewa Iblis. Pada awalnya, ketika aku mengujinya, aku mendapatkan baju besi ini. Dalam level yang sama, bahkan seni abadi tidak dapat dengan mudah membelahnya. Hahaha. Namun, begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen langsung meledakkan 2000 aura ungu primordial dan menuangkannya ke pedang penghancur dewa. Kemudian, dengan ayunan pedangnya yang kuat, Xiao Chen membunuhnya di tempat. Orang itu tidak tahu apa yang terjadi padanya sampai saat kematiannya. Sangat kuat. Orang-orang lain yang mundur tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecilkan pupil mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Xiao Chen benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat. Anda tahu, nilai tempur Xiao Chen telah ditekan oleh pembentukan tetua ketiga. Dari sudut pandang manapun, mustahil untuk mencapai titik ini. Hanya bisa dikatakan bahwa kekuatannya sendiri terlalu kuat. Bahkan, kekuatannya begitu kuat sehingga dia bisa mengabaikan formasi tetua ketiga. Tentu saja, pada kenyataannya, kekuatan Xiao Chen belum mencapai level ini. Dia masih sedikit tertekan. Namun, kekuatan orang-orang ini terlalu lemah. Mereka sama sekali bukan tandingan Xiao Chen, jadi bahkan dengan bantuan ketiga tetua, mereka bukanlah tandingan Xiao Chen. Ini adalah celah di antara mereka. Bab 888. Setelah membunuh dewa pembunuh dengan satu gerakan, dewa pembunuh lainnya mundur dengan cepat, wajah mereka pucat karena ketakutan. Xiao Chen perlahan menyingkirkan bilah dewa pembunuh, melirik semua orang, dan senyum mengejek muncul di matanya. Hanya ini yang kau miliki. Jika begitu, aku sarankan kau untuk tidak terus bertarung, bunuh diri saja. Setidaknya tinggalkan satu mayat utuh. Ejekan. Sarkasme yang gamblang. Kalimat ini membuat semua orang yang hadir sangat marah. Dasar bajingan, jangan bertindak terlalu jauh. Tapi dia hanya membunuh satu rekan setim kita. Keunggulannya masih ada di tangan kita. Segera, itu tidak akan terjadi. Sambil tersenyum bercanda, Xiao Chen melangkah pelan dan menghilang lagi. Wajah semua orang membeku. Dia akan menggunakan jurusnya lagi. Cepat bertahan. Kali ini, semua orang berkumpul bersama, dan tanpa pemikiran atau pertimbangan berlebihan, gerakan dilakukan secara bersamaan. Ledakan. Saat berikutnya, gerakan Xiao Chen juga membombardir semua orang. Namun, karena pihak lain telah bersiap terlebih dahulu, kali ini, dia tidak melukai siapapun. Wajah Xiao Chen tidak berubah sama sekali, dia sudah menebak adegan ini. Jarak teleportasinya sangat pendek, dia tidak maha kuasa. Namun, selama Anda mengendalikan pertempuran ini ke tangan Anda sendiri, semuanya akan menjadi mudah. Setelah serangan Xiao Chen, yang lain tidak bisa menahan kegembiraan. Gerakannya tidak berguna bagi kita. Semua orang berkumpul bersama, kita harus mengalahkannya. Tetapi, pada saat berikutnya, Xiao Chen melompat dengan cepat. Mau lari? Apa kau pikir kau bisa lari sekarang? Begitu kata-kata itu terucap, semua orang menyerang serentak. Benar saja. Tepat saat mereka mengejarnya, mulut Xiao Chen sedikit melengkung. Pada saat ini, rasa sial yang besar muncul di hati setiap orang. Sialan. Dengan satu pikiran, banyak sekali orang yang mundur. Tapi sudah terlambat. Kecepatan mereka cepat. Kecepatan Xiao Chen bahkan lebih cepat lagi. Tebasan pemecah langit dan bintang meledak bersamaan, menghantam langsung dari atas kepala mereka. Ledakan, dentuman, dentuman. Kekuatan yang sangat kuat, mengeluarkan tekanan yang mendebarkan, gerakan pedang mendarat, membombardir semua orang dengan kejam. Gerakan ini bukan hanya teknik peri untuk serangan berskala besar, tetapi juga teknik peri berkelanjutan. Meskipun hanya beberapa detik, bagi makhluk setingkat dewa pembunuh 1000 alam, beberapa detik ini setara dengan 1 abad bagi manusia biasa. Mati. Setelah berteriak keras, Xiao Chen memadatkan niat pedang Zuxian dan menebas secara horizontal. Cahaya pedang yang besar, bagaikan badai yang dahsyat, guntur dan kilat,
merobek segalanya dan menuju langsung ke wajah beberapa dewa pembunuh. Sekarang ini, mereka sudah berjuang keras untuk melawan tebasan pemecah langit yang menghancurkan bintang di langit. Belum lagi, mereka juga harus melawan Zuxian Sword Intent. Begitu jurus ini digunakan, bisa dikatakan mereka pasti akan mati tanpa tempat penguburan. Situasinya sangat kritis. Semua orang menggertakkan gigi dan mata mereka sangat merah. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika ini terus berlanjut, kita semua akan mati. Cepat, gunakan pil ledakan. Ya. Dengan tergesa-gesa, semua orang menelan pil kedua yang diberikan oleh tetua ketiga. Begitu ramuan jenis kedua keluar, momentum semua orang tak dapat menahan diri untuk tidak melonjak liar. Cahaya dingin yang gila dengan cepat menyambar. Itulah tekanan dari Zuxian Sword Intent. Ketika Zuxian Sword Intent tiba, momentum semua orang juga meningkat ke puncak. 3 dari mereka bertarung melawan Star Shattering Sky Slash di langit. 6 lainnya bertarung melawan Zuxian Sword Intent dengan gerakan yang lebih kuat. Energi super kuat menekan dan meledakkan seluruh ruang dalam waktu yang sangat singkat. Penghalang ruang angkasa runtuh dan hancur di mana-mana. Tidak ada yang bisa menahan mode yang mengerikan seperti itu. Jika bukan karena fakta bahwa formasi di tanah didirikan oleh tetua ketiga, saya khawatir bahkan formasi ini tidak dapat menahannya. Namun, Xiao Chen tidak ceroboh. Setelah ledakan di depannya, dia segera mundur ke jarak aman tertentu. Pengalaman bertempur selama bertahun-tahun dan indera keenamnya mengatakan kepadanya bahwa pihak lain tidak mati. Seperti yang diharapkan, ketika asap menghilang dan penghalang ruang berangsur-angsur pulih, sosok-sosok itu perlahan muncul. Namun pada saat ini, semua orang tampak sangat tidak biasa. Tubuh mereka beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan otot-otot mereka penuh dengan kekuatan yang meledak-ledak. Bahkan pembuluh darahnya pun menonjol. Xiao Chen dapat melihat dengan jelas dengan mata telanjangnya bahwa darah mereka dipenuhi dengan energi spiritual yang kental. Energi spiritual telah menutupi seluruh tubuh mereka dan menekan darah mereka. Xiao Chen bahkan dapat melihat energi ungu primordial yang bercampur. Mereka kini telah mencapai kondisi tempur terbaik mereka. Baik itu kecepatan, kekuatan serangan, atau kekuatan pertahanan, semuanya telah meningkat beberapa kali lipat. Namun, dilihat dari penampilan mereka, efek ini seharusnya tidak bertahan lama. Lagi pula, begitu negara ini lenyap, saya khawatir semuanya akan musnah. Meskipun efeknya tidak akan bertahan lama, Xiao Chen tidak berani meremehkan lawannya. Dalam duel antar master, kematian akan terjadi dalam sekejap. Tidak ada yang tahu siapa yang akan mati di detik berikutnya. Dasar bajingan. Kau memaksa kami ke titik ini. Jika bukan karenamu, kami tidak akan jatuh ke titik ini. Sekarang tampaknya kami tidak bisa bertahan hidup. Tapi kau juga tidak bisa bertahan hidup. Kami akan menghancurkanmu menjadi terak, dan kau bahkan tidak akan memiliki tulang utuh yang tersisa. Mata Xiao Chen tampak acuh tak acuh. Kefasihan bicaramu sudah jauh lebih baik, tapi aku tidak yakin apakah kekuatanmu benar-benar mengesankan seperti yang kau tunjukkan saat ini. Kamu mencari kematian. Dengan suara gemuruh, semua dewa pembunuh bergegas menuju Xiao Chen dalam sekejap, langsung ke wajah Xiao Chen. Xiao Chen tidak menghindar atau menghindar, dan saat melakukan sihir pertahanan, formasi bulan darah sura juga dikerahkan. Mereka menggunakan ramuan untuk meningkatkan sebagian besar kekuatan mereka, dan Xiao Chen hanya bisa menggunakan formasi bulan darah sura untuk mengurangi sebagian kekuatan mereka. Meskipun itu tidak cukup untuk mengurangi semuanya, tetapi setiap poin pengurangan kekuatan mereka, Xiao Chen memiliki peluang lebih baik untuk menang. Akhirnya, serangan itu datang di depan Xiao Chen. Ruang itu langsung hancur karena keributan itu. Debu dan asap menutupi segalanya. Hahaha, kali ini, semuanya tergantung pada anak ini, apakah dia akan mati. Namun sayang, saat mereka tengah merasa bangga, suara Xiao Chen terdengar dari belakang. Apakah kamu harus bahagia sepagi ini? Semua orang terkejut dan tiba-tiba berbalik. Sepertinya kau punya semacam kekuatan teleportasi. Kau bisa mengabaikan aturan ruang. Tapi, kenapa? Jumlah kita banyak sekali, berapa kali kau bisa lolos? Bersambung.